Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Guru gembul masih menjadi perbincangan, terutama di kalangan para santri, di kalangan pesantren. Ini karena orang-orang yang pernah pesantren melihat kekonyolan yang amat sangat dari guru gembul ini. Dia tidak mengerti apapun mengenai dunia pesantren, kemudian yang bersangkutan juga tidak mengetahui sedikit pun mengenai ilmu agama, tetapi sok paling kritis terhadap pesantren itu. Dan dia mengatakan hal itu sebagai kritik, padahal yang dilakukan adalah bukan kritik, tapi penistaan itu. Dan di dalam video saya yang terakhir kemarin, kebetulan si Gurgem ini dia berkomentar di dalam video saya yang mengatakan bahwa saya ini salah paham atas kritiknya. Saya jadi lucu begitu ya. Dia sendiri tidak mau disalahpahami, tetapi dia sendiri yang menyebarkan kesalahpahamannya. Jadi ini sebetulnya siapa yang paham siapa yang tidak begitu. Dari video-video saya yang sudah lalu, saya itu membahas proposisi-proposisi yang si guru gembul lontarkan, itu yang saya bahas. Ya, tidak sedikit pun dari apa yang saya bahas itu dia singgung. Malah mengatakan saya itu marah-marah dan lain sebagainya. Padahal orang-orang yang cerdas itu tidak akan terganggu oleh intonasi. Dan orang-orang yang cerdas juga tidak akan terganggu oleh pemilihan diksi. Orang-orang yang cerdas itu akan masuk kepada substansi. Apa sebetulnya yang dipermasalahkan. Nah, guru gembul ini saya tidak pernah melihat ya. Ada orang yang tidak memahami satu perkara senyaring perkataannya guru gembul. Jadi kalau si Gurgem ini dia tidak memakai metodologi, tidak memakai landasan, tidak memakai prinsip di dalam mengkritik pesantren, kemudian dia itu memiliki ekspektasi orang lain untuk memiliki prinsip tatkala mengkritik dirinya. Itu lucu saja sebetulnya. Dan sebelumnya ya saya mau mengatakan, ini ramai juga di media sosial bahwa ada seorang Kiai NU itu, saya lupa namanya padahal beliau itu terkenal ya. Mohon maaf ini saya. Beliau itu ditanya oleh santri bagaimana mengenai tanggapan yang bersangkutan terhadap guru gembul. Yang bersangkutan itu mengatakan beliau tidak pernah membahas guru gembul sama sekali, karena kalau kita membahas guru gembul kita itu sudah mendowngrade begitu kita kepada levelnya guru gembul. Saya ada setujunya dengan perkataan ini karena memang membahas perkataan orang bodoh itu sulit ya. Bagaimana kita mau mengcounternya? Lawang orang yang bersangkutan ini tidak memahami apapun terhadap kultur yang dia kritiki, dan dijelaskan pun akan susah karena memang kultur pesantren itu dibangun atas ilmu pengetahuan yang terbangun selama berabad-abad. Tetapi ya saya memiliki pandangan lain dalam pengertian bahwa sebodoh apapun dan sekonyol apapun lontaran-lontaran tentang agama Islam itu oleh para ulama biasanya sedikit banyak suka disinggung. Misalkan yang paling bodoh yang pernah kita bisa temui di dalam ilmu kalam itu orang-orang yang sufastoiyah, sampai-sampai para ulama mengatakan mereka itu laisa minal aqilin ya, bukan termasuk orang-orang yang berakal tuh sufastoiyah. Tetapi dibahas di situ ada sufastoiyah itu ya. Dan saya di sini mengikuti para ulama yang itu. Dalam pengertian sebodoh apapun perkataannya guru gembul, sedikit banyak akan kita bahas apakah ada substansinya atau tidak. Dan saya kemarin sudah mengatakan mana yang fakta, mana yang bukan begitu ya dari omongannya si Gurgem ini. Nah, cuman saat ini saya mau mencoba begini. Dari video-video saya sebelumnya, saya selalu memposisikan diri sebagai santri begitu ya, yang mana memang nanti perkataan saya tidak akan bisa dipahami oleh non santri. Yang tidak pernah belajar agama itu tidak akan memahami apa yang saya katakan. Saya mau mencoba memakai perspektif saya sebelum jadi santri NU, katakanlah begitu ya, karena saya pun pernah memiliki sentimen negatif dan sudut pandang yang amat buruk terhadap santri-santri salaf yang dimaksud sama si Gurgem NU ini ya. Permasalahannya ya pernah saya sampaikan sebelumnya ya, urakan, kampungan, kemudian tidak mengikuti perkembangan zaman, jumud dan lain sebagainya. Tetapi tatkala kita sudah masuk mengenal kepada hal itu, kita akan mengetahui bahwa keilmuan yang dipelajari di pesantren itu amat sangat
jauh lebih sulit dan lebih kompleks daripada yang dipelajari di sekolah manapun, di universitas manapun. Dan hal ini bisa kita lihat misalkan dari perkataannya siapa, Syekh Hamzah Yusuf. Beliau itu seorang pelajar kedokteran ya, pernah berkarir sebagai perawat jantung beliau itu. Dan pada akhirnya beliau masuk Islam, kemudian belajar Islamnya itu metode salaf di Mauritania. Setelah menyelesaikan beberapa tahun mempelajari Islam dengan metode salaf, beliau mengatakan tidak ada ilmu yang lebih sulit daripada ilmu fikih. Beliau mengatakan itu. Dan hal itu pula bisa kita lihat misalkan dari Syekh Yusri ya di Mesir tuh. Beliau juga seorang dokter kesehatan medis. Dan beliau juga mengatakan bahwa ilmu agama itu lebih kompleks daripada ilmu umum termasuk di dalamnya kedokteran. Dan kalau kita lihat juga ya para ulama terdahulu seperti Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau juga ahli kedokteran, Imam Al-Ghazali, kemudian siapa Ibnu Sina ya dengan segala kontroversinya. Mereka itu mengetahui dan memahami ilmu umum setelah mereka memahami ilmu agama. Katakanlah demikian dulu begitu ya. Karena fondasinya termasuk di dalam ilmu mantiq itu adalah fondasi untuk memahami semua ilmu. Dan orang yang belum pernah mempelajari ilmu mantik akan mengatakan itu sebuah glorifikasi. Wah, itu adalah berlebihan begitu ya. Karena kalau memang ilmu mantik ini adalah induknya semua ilmu, ya kenapa tidak banyak santri yang masuk ke dalam ilmu empirik akan mengatakan seperti itu. Dan ini lain soal sebetulnya, karena ilmu empirik itu urusannya dengan research, bukan dengan kemampuan berlogika. Itu dua hal yang berbeda begitu ya. Cuman ala kulli hal, menyampaikan suatu perkara yang kompleks dalam waktu yang singkat itu bukan permasalahan yang mudah. Itu harus ditempuh selama bertahun-tahun. Dan sekali lagi dalam video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan perspektif bukan dari segi santri begitu ya, dengan pengertian dalam bahasa santri yang kental, tidak, tapi dari sisi yang lain. Entah saya bisa atau tidak ya melepaskan pola pikir kesantrian itu dalam pengertian bahasa khasnya ya. Kita akan lihat lagi nih, karena belum selesai saya ini mengomentari video Guru Gembul yang ini. Akan kita lanjutkan saja. Gimana caranya misalkan ini pesantren ini dapat uang? Ya yang penting mah kalian tulus ikhlas aja di sini. Yang penting apa ya, nanti ujung-ujungnya ngemis-ngemis gitu. Karena mereka tuh nggak pegang data, nggak punya pegang sesuatu yang empiris. Susah sekali untuk mendapatkan data-data itu. Jadi mereka nggak tahu ke depan harus seperti apa karena mereka tidak mencoba untuk mengambil data-data historis untuk jadi bahan pertimbangan dan pembelajaran hari ini. Dan kenapa mereka tidak memiliki data empiris, data yang bisa diuji, data yang bisa dikalkulasi? Ya karena kebanyakan dari ulama-ulama, kiai-kiai dan pesantren-pesantren yang salaf itu mereka tuh mengabaikan ilmu pengetahuan. Mereka itu sekuler. Mereka tuh menganggap bahwa kimia itu ilmu duniawi. Sebentar ya, ini loncat sekali perkataan si Gurgem ini. Ini sebagiannya sudah saya bahas kemarin, cuman kalau dikatakan apa yang dia coba katakan di sini tadi ya. Jadi ulama itu pakai ulama dalam tanda petik begitu ya, nggak punya data empiris, kemudian pakainya barokah. Ini apa ya? Mungkin seperti inilah saya mau kasih konklusi dulu ya, bahwa salah satu kesedihan orang yang di luar pesantren melihat dunia pesantren itu adalah kurangnya pemberdayaan ekonomi di dalam pesantren. Itu mungkin ya yang mau coba dikatakan sama si Gurgem itu. Dan di dalam hal ini itu yang merasakan kan santri-santri sendiri. Jadi begini ya, saya tuh pernah punya teman. Saya sayang banget sama teman saya ini, laki-laki ya, bukan sayang dalam pengertian apa gitu. Jadi waktu itu saya usaha lagi bagus nih, usaha lagi sukses. Saya bilang seperti ini sama teman saya itu, kamu nggak usah ikut kiai kamu mau gaji berapa saya gaji begitu. Karena saya ya sama teman begitu ya, kalau mau kerja. Tapi dia lebih memilih kembali ke kiainya dengan gaji saat itu 150.000 sebulan. Yang mana saat itu 150.000 sebulan, tahun berapa itu ya? 2011 mungkin, 2011-2012. 150.000 sebulan itu hanya cukup untuk apa? Untuk
keperluan mandi dan lain sebagainya. Saya khawatir melihat masa depan teman saya begitu. Tapi dia kekeh gak mau. Dia mau ikut kiainya begitu. Dan anehnya begitu ya, sekarang orangnya sukses kan, lucu begitu. Dalam pengertian dia bilangnya gini, enggak, saya itu disuruh sama bapak sama mama saya, disuruh taat sama kiai saya. Saya gak terima saat itu begitu ya. Ini kenapa? Kamu mau gaji berapa sih? Saya gaji. Saya waktu itu usaha lagi bagus. Ya, itulah yang saya gak bakalan bisa ngobrolin si Gurgem ini kepada orang-orang yang selain santri begitu ya, dengan pola pikir santri. Oh ini barokah, bahwa taat kepada kiai ini begitu dan begini. Enggak, saya melihat fakta saja. Kalau misalkan si Gurgem itu menghukumi seluruh santri cukup dengan satu fakta, ya kenapa Anda tidak bisa mendengar saya begitu ya, menghukumi seluruh santri juga dengan satu fakta, itu pun fakta juga. Ya memang kalau bukan santri ya akan aneh begitu dengan pola hidup seperti itu. Ini kita lanjutkan. Malah dulu sebelum 150.000 itu 50.000. Saya tanya sama teman saya itu, kamu makan gimana? Dia bilang ya saya makan bekas-bekas kiai aja. Ya kiainya makan tahu, makan tempe, ya saya makan tahu, makan tempe. Kiainya makan daging, saya ikut makan daging begitu. Subhanallah ya. Saat itu saya belum memiliki pola pikir santri seperti sekarang. Demikianlah adanya ya. Kita lanjutkan saja dulu apa yang mau dikatakan sama si Gurgem ini. Karena kebanyakan dari ulama-ulama, kiai-kiai dan pesantren-pesantren yang salaf itu mereka tuh mengabaikan ilmu pengetahuan. Mereka tuh sekuler gitu. Mereka tuh menganggap bahwa kimia itu ilmu duniawi, mereka menganggap matematika itu adalah ilmu duniawi gitu. Kan mereka tuh nggak ngerti bahwa matematika itu. Sebentar ya. Nah, ini masuk dulu ke substansinya nih. Si Gurgem mengatakan para ulama pesantrenan itu mengatakan mereka itu sekuler begitu ya, memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi mereka mengatakan kimia itu duniawi, kemudian fisika itu duniawi dan lain sebagainya. Itu pokoknya tuh. Bagaimana nanti kita menanggapinya? Kita teruskan dulu mendengar landasan argumen si Gurgem kalau ini memang argumen ya. Yang menciptakan dan merumuskannya itu adalah ulama. Mereka nggak tahu bahwa kimia itu yang mencetak itu adalah ulama gitu. Tapi mereka mengira bahwa itu tuh adalah ilmu dunia, ekonomi itu ilmu dunia, ilmu dunia. Jadi gitu. Sekuler tidak memisahkan antara ilmu agama dan dengan ilmu akhirat gitu. Karena itu maka kalau misalkan belajar ilmu fikih, belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu tafsir dan sebagainya dianggap sebagai ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu tidak. Dan karena itu maka mereka tidak bisa apa-apa. Jadi hanya di lisan saja. Jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa level sebentar satu lagi, mereka nggak bisa apa-apa ya, ke santri itu. Santri nggak bisa apa-apa karena menganggap ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu dunia. Itu adalah menghafal, level kedua memahami, level ketiga itu adalah menerapkan. Mereka itu nggak bisa menerapkan karena penerapannya itu kan ada dalam ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu duniawi. Jadi misalkan begini, bikin masjid. Sebentar ya, ini saya langsung counter dulu ya sebelum masuk ke contohnya si Gurgem. Jadi si Gurgem itu mengatakan santri itu terbelakang karena mereka itu sekuler di dalam ilmu, ya memisahkan dan menganggap ilmu-ilmu yang populer sekarang itu sebagai ilmu duniawi. Nah, apakah itu benar atau tidak? Begini ya, kalau kita melihatnya dari luar begitu, kita akan melihat bahwa santri itu memang yang dipelajari cuman itu aja ya, nahwu, fikih begitu ya, kemudian sorof ya, itu sudah satu paket tuh. Padahal si Gurgem juga nggak tahu apa yang dia katakan itu. Nahwu juga dia nggak paham, fikih juga dia nggak paham. Cuman oke lah ala kulli hal, kita melihat seperti itu. Nah, apakah ini kemudian salah apabila demikian? Ya tidak salah. Kalau demikian, di mana salahnya? Itu sudah termasuk dari apa yang mereka yakini. Kalaupun yang dikatakan oleh si Gurgem benar. Dan apakah yang dikatakan oleh si Gurgem ini benar? Itu tidak 100% benar. Karena yang dipakai misalkan ya di pesantren, kalau kita melihat terhadap apa patokannya sesuatu itu dijadikan ilmu dunia dan apa patokannya sesuatu itu dijadikan ilmu akhirat, patokannya itu ada yang dia itu ilmu akhirat pada dirinya, ada dia itu yang menjadi penunjang ilmu akhirat itu. Dan ini sudah selesai di dalam Kitabul Ilmi Ihya Ulumuddin, dan itu dipakai di pesantren-pesantren salaf kitab itu. Jadi jangan salah ya, nanti ada ilmu nih yang namanya ilmu kedokteran. Itu Imam Ghazali mengatakan fardu kifayah. Kalau dia sudah dihukumi fardu kifayah berarti dia termasuk kewajiban agama.
Kemudian di situ ada ilmu pertanian. Ya, malah pertanian itu dikatakan sebagai ilmu yang paling tinggi oleh siapa? Oleh Imam Al-Ghazali, dan kita mengamininya. Kemudian tahu dari mana si Gurgem itu kita mengatakan itu bukan ilmu agama? Tahu dari mana? Sok tahu banget begitu. Ya, ilmu matematika. Kamu Gurgem nggak pernah belajar yang namanya faraid tuh. Ya, itu mempelajari bagaimana tata cara membagi waris. Kamu pikir kita belajar itu dengan apa? Dengan ilmu apa? Dengan primbon? Dengan kartu tarot? Ya enggak, dengan matematika. Kemudian ada ilmu falak. Ilmu falak itu tidak sepenuhnya ilmu dunia. Cuman begini, kalau maksud si Gurgem itu di pesantren itu ya harus khusus biologi dengan dalam begitu, fisika dengan dalam. Ya itulah pada akhirnya akan kehilangan kepesantrenannya. Dan ada beberapa pesantren yang seperti itu. Pada akhirnya kita melihat itu bukan pesantren, kita melihat itu boarding school, kita melihat itu adalah SMA+. Jadi kalau misalkan perkataan si Gurgem ini kritik ini diterima, makanya kita mengatakan ini bukan kritik yang membangun, ini kritik yang destruktif. Kalau kritik ini diterima kemudian diterapkan di pesantren, kepesantrenannya hilang. Itu yang harus dipahami begitu ya. Jadi Gurgem ini ngomong apa sebetulnya? Tidak benar apa yang dikatakan sama si Gurgem itu. Ini saya bisa mempertanggungjawabkannya ya. Fid dini wad dunya wal akhirah. Baik dalam hukum dunianya, dalam hukum agamanya, dalam hukum di akhiratnya pun saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Karena memang salah yang dikatakan sama si Gurgem itu. Itu sebuah keharusan. Gimana cara bikin masjidnya? Ini contoh itu ya. kan pakai matematika, pakai ekonomi, pakai teknik sipil. Tapi kan mereka nggak ngerti. Akhirnya bangun aja sendiri runtuh gitu. Nah, jadi mereka itu sekuler, memisahkan kehidupan duniawi dengan kehidupan agama, memisahkan antara pendidikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu akhirat. Gitu. Dohai Gurgem yang tolol ya. Begini. Itu seberapa contoh yang kamu pakai itu? Ya, ini tiba-tiba bikin gedung, kemudian ini kan pakai ilmu matematika, ini nggak dipakai. Berapa? Kamu itu contohnya contoh yang mana? Nih ya, kalau kejadian kemarin ada gedung roboh beberapa kali itu roboh. Kamu nggak usah ikut-ikutan, dalam pengertian kamu nggak usah kritik juga, kita sebagai santri kesal sendiri kok. Ya, kita juga kesal. Jadi ada urusan-urusan santri, urusan-urusan pesantren yang mana kita paham betul ini sudah keluar dari apa yang seharusnya. Ya, kok malah semua santri disalahkan, malah semua pesantren disalahkan. Itu kamu itu ya tadi nih underlyingnya apa? Santri ini memisahkan ilmu pengetahuan. Yang mana sudah saya katakan tadi ini salah ya. Tidak seperti itu pesantren itu. Kemudian untuk menguatkan hal itu kamu mengambil contoh gedung yang rubuh dengan mengatakan bahwa gedung itu tidak memakai ilmunya, matematika misalkan atau ilmu arsitektur. Pertanyaannya begini, kamu tahu dari mana? Apakah itu dilakukan investigasi? Yang kemarin roboh itu gara-gara apa? Ya. Saya juga menyesalkan itu mah nggak usah nyalahin santri juga. Wong kita saja yang santri menyalahkan hal itu. Itu yang harus difaham. Dan kejadian itu ya bukan khas pesantren, bukan khas santri. Coba kamu lihat di jalan-jalan itu, jalan-jalan yang di aspal itu. Itu seharusnya mereka itu tahu yang mengaspal itu pakai ilmunya juga. Bukan jangan jalan baru dibangun sekarang 2 minggu lagi udah bolong-bolong, udah rusak tuh. Itu apakah karena mereka tidak memakai ilmunya atau karena barangnya dikorupsi? Atau karena memang sengaja demikian? Nah, ini kan satu permasalahan yang harus kita lihat. Kemudian kalau misalkan karena jalan-jalan itu dibangun sekarang 1 bulan lagi sudah rusak, kemudian kita mengatakan bahwa kontraktor-kontraktor di Indonesia itu tidak memakai ilmu. Ya mau apa? Permasalahannya nanti bisa jadi bukan di sana permasalahannya. Jadi yang mau saya katakan kepada yang menonton, terkhusus apabila ada yang menonton ini pemujanya si Guru Gembul ini, yang saya katakan kemarin sudah kafir ini, di dalam pikiran, bukan di dalam kenyataan. Ini si Gurgem sudah melakukan
penguatan atas hawa nafsunya. Jadi dia itu dari awal memang mau mengatakan santri ini udi kampungan, tidak update di dalam pengetahuan, sampai-sampai membangun gedung pun tidak memakai ilmunya. Ya, padahal itu satu kasus yang mana tidak bisa digeneralisir, dan kalaupun mau digeneralisir, pada akhirnya bukan santri saja yang demikian. Kalau kita mau adil, tidak double standard begitu. Kalau mau double standard, silahkan ikuti pemikiran kacaunya si Gurgem itu. Ya, dipisahin aja yang seperti itu. Dan kemudian mereka mengajak santri-santri untuk meremehkan ilmu yang mereka tuding sebagai ilmu duniawi. Ngapain belajar matematika? Emang nanti di alam barzah bakal ditanya yang seperti itu. Ngapain belajar biologi? Allah mah tidak akan pernah memasukkan ke surga atau ke neraka berdasarkan pengetahuan tentang biologi. Nah, dan lain sebagainya. Mereka itu ajarin yang seperti itu. Hanya gara-gara mereka nggak ngerti dan nggak bisa ilmu itu, mereka kemudian mengingkarinya gitu. Nah, itu adalah bukan karena tidak bisa. Ini salah ya. Perkataan nih, ngapain kamu belajar matematika nggak bakalan ditanya di barzah, ngapain kamu belajar biologi nggak bakalan ditanya di barzah. Ini betul, ya. Ini betul. Dalam pengertian begini, Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu sudah merumuskan ilmu itu dengan tier listnya, ya. Tier list, ya, dengan tier listnya itu. Apa tingkatan-tingkatannya sudah dihitung. Yang mana seorang muslim itu seharusnya menyelesaikan dulu fardu ain sebelum dia masuk ke fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, ilmu apapun itu kebanyakannya fardu kifayah. Fardu kifayah kebanyakannya. Jadi kalau dihukumi ya, setiap ilmu itu dia pasti ada kadar fardu kifayahnya, pasti. Setiap ilmu itu. Sampai nanti kalau ada yang sudah mengerjakan fardu kifayahnya, apakah ini masih fardu kifayah atau dia menjadi sunnah, itu permasalahan di dalam usul fikih nanti. Nah, dari situ kita ini agak menyayangkan terhadap orang-orang yang pintar di dalam ilmu duniawiyah. Dalam pengertian ilmu duniawi itu apa tadi? Perkara-perkara yang memang kemaslahatannya berhenti di dalam urusan dunia. Jadi Imam Ghazali suka mengatakan seperti ini. Ilmu kedokteran, dia itu berfungsi kapan? Selama ada orang sakit. Kalau tidak ada orang sakit, orang nggak butuh dokter, begitu. Sekarang ada masalah kedokteran nutrisi dan lain sebagainya, nutrisionis itu apakah dikategorikan oleh dokter atau tidak, itu lain hal. Jadi atas definisinya Imam Ghazali terhadap bidang kedokteran sebagai tabib, sebagai dokter, itu hanya dibutuhkan tatkala orang itu sakit. Kalau orang nggak sakit nggak butuh ini. Kemudian seperti tadi, arsitektur itu dibutuhkan hanya dan apabila hanya orang mau membangun suatu infrastruktur, rumah, jembatan, dan lain sebagainya. Jika tidak mau membuat itu, maka dia tidak perlu. Nah, dari situlah melihat bahwa yang paling tinggi ilmu pengetahuan itu, kalau kita melihat dari segi kemaslahatan manusia, adalah ilmu tentang makanan, yaitu ilmu tentang pertanian. Ini adalah ilmu yang paling tinggi, karena orang itu dia mau sehat, mau sakit, butuh kepada makanan. Maka ilmu yang menjaga makanan ini harus lestari, harus ada. Disitulah dia menjadi ilmu yang paling tinggi. Nanti kemudian ke bawahnya ada terus seperti itu. Nah, beda halnya dengan ilmu agama. Ilmu agama itu dia dibutuhkan setiap waktu. Karena setiap waktu ada tolab Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ada larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka terus-terusan kita itu akan berurusan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita sudah masuk kubur, pada akhirnya ilmu yang pertama kali ditanya, coba lihat hadisnya, man rabbuka, pasti itu dulu. Itu menunjukkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa yang pertama kali ditanya di dalam kubur itu bukan tentang amal ibadah dalam pengertian badan, tetapi tentang i'tiqad dan semua hal yang bertalian dengan i'tiqad. Man rabbuka, madza taqulu an hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Itu kan yang ditanyakan kan, sampai ma imamuka dan sebagainya. Itu berkaitan dengan i'tiqad. Nah, kita santri ini menyadarkan kepada orang-orang yang di luar yang nggak ngaji begitu ya, kamu itu ngapain pinter-pinter biologi, pinter fisika, itu mengingatkan, itu tahdzir. Ngapain kamu pinter-pinter di situ kalau bab tauhid kamu nggak ngerti, kalau bab fikih kamu nggak ngerti. Kayak si buru gembul ini ngomong kecapruk kemana-mana, tanya rukun sholat ya, dia bakal jawab pakai madhab mana. Mungkin bilangnya emangnya sholat ada rukunnya gitu. Atau jawabannya relatif begitu ya, itu kan ciptaan manusia. Alah, sih gurga begitu aja ngomongnya.
Jadi seolah-olah justru agama itu bukan ilmu, seolah-olah. Ya dia suka mengatakan bahwa dia suka mengatakan bahwa fikih itu buatan manusia, kemudian nahwu itu buatan manusia. Lah biologi apa lagi? Begitu ya. Dia tuh apa yang mau dia sakralkan begitu. Jadi ya, ini betul memang apa yang dia katakan di sini dalam pengertian santri itu mengatakan demikian, iya. Tetapi apakah itu menjadi salah? Tidak. Itu harus kita pahami karena itu adalah benar adanya. Dan mengatakan seperti itu bukan untuk mengeradikasi, bukan untuk menghapuskan ilmu-ilmu yang sudah ada. Karena para ulama tidak mengajarkan seperti itu. Itu untuk mengucapkan kamu jangan sampai kamu itu pintar dalam bidang-bidang yang tidak kamu bawa sampai kamu mati. Itu yang dimaksud ya, karena memang disitulah santri adanya. Nantinya jadi dai kok kesananya itu, jadi ustadz, jadi kiai, mengingatkan orang kepada Allah, mengingatkan orang kepada mati, mengingatkan orang kepada hari akhir. Kamu mau terus-terusan si Gurgem juga biologi juga gak ngerti, ngobrolin fisika juga dimarahin sama orang yang ahli fisika tuh si Gurgem itu. Dasar inilah. Jadi apa yang mau kita ambil dari perkataannya Guru Gembul ini pada akhirnya begitu ya. Jadi sekali lagi itu tidak mengeradikasi ilmu-ilmu yang ada. Kita dapati banyak santri yang berprestasi di dalam bidang umum. Kita dapati itu ya. Ada yang jadi dokter tuh ada santri ya. Yang jadi apa kemarin yang masuk Harvard juga ada santri begitu. Jadi ini tidak bisa dipakai seperti itu, nggak bisa. Kalau sekali lagi, kalau perkataan si Gurgem ini diambil, kemudian di pesantren itu jadi fokus terhadap fisika, jadi fokus terhadap matematika, jadi fokus terhadap biologi, pesantren kehilangan maknanya sebagai kepesantrenan begitu, dan agama menjadi hilang, menjadi habis. Itu yang harus dipaham. Makanya kita itu bagi-bagi tugas lah. Yang di SMA ya silahkan dengan ilmu biologinya, silahkan dengan ilmu matematikanya. Yang di pesantren silahkan dengan ilmu fikih, balaghah dan lain sebagainya. Ilmu ya nanti orang-orang SMA akan merendahkan santri ya, karena apa namanya madsu, masa depan suram, cari duit susah, cari kerja susah. Yang santri cara mengolok-olok orang SMA-nya begitu, ya udah kamu rasain aja sampai mati tuh. Makan tuh fisika kamu, makan tuh matematika kamu begitu. Itu menurut saya fair begitu ya, nggak ada permasalahan. Kesalahan yang kelima yaitu sekuler dalam pendidikan. Kemudian yang keenam itu karena mereka ini. Nah itu sekali lagi ya, harus saya tekankan, itu sudah selesai di dalam Ihya Ulumuddin, dan sekali lagi saya tekankan, ilmu pada akhirnya itu ada macam fardu kifayahnya. Kalau ada macam fardu kifayahnya berarti mempelajarinya dapat pahala begitu. Itu harus dilihat itu. Kesalahan berikutnya ya, kesalahan keenam, karena mereka itu tidak ngerti ilmiah, mereka itu tidak memahami dan tidak terbiasa dengan kalkulasi, tidak terbiasa dengan perdebatan, dan menganggap ilmu itu harus dipisah seperti itu, maka mereka itu nggak ngerti how dan nggak ngerti why. Jadi misal begini, mereka tahu bahwa berzinah itu haram. Bagaimana cara menghindarkan manusia dari zina? Mereka nggak tahu caranya, nggak ngerti how-nya. Aduh, ini mah. Jadi mereka itu kemana larinya itu ya, si Gurgem ini. Sekali lagi ya, pada akhirnya kan si Gurgem ini mau menghukumi jutaan orang, begitu ya. Mereka tuh datang ke santri itu jutaan. Dari kasus yang partikular, tahu dari mana juga dia ngomong kayak gitu. Ya, nyantri nggak pernah dan lain sebagainya. Ala kulli hal ya, yang lucu nanti si Gurgem itu ngomong di komentar saya bahwa dia itu sudah ngobrol juga sama kiai NU dan mereka tidak masalah dengan apa yang si Gurgem katakan. Padahal kiai NU yang dimaksud itu begal nasab juga. Saya bilang mereka nggak punya pola pikir santri itu. Saya bisa bertanggungjawabkan itu, kalau nggak terima silahkan. Ya hubungi saya lah kalau nggak terima. Kita debat. Gurgem kalau mau debat kamu tentukan waktunya, jamnya, tempatnya. Saya datang. Kalau kamu menyerahkan sama saya tentukan tempatnya. Kemarin soalnya di komentar begitu ngomongnya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.